area cetak ya. Oke, saya sharing dulu, saya buka. Bagaimana? Terbaca? Jelas? Suara jelas? Jelas. Oke, saya mulai. Ya, makasih. Saya mulai. Jadi hari ini pertemuan kelima yaitu sesi 1 tentang cetak. Ini ada dua sesi, nanti lebih detail di sesi kedua. Cetak di sini adalah untuk sistem rotografur saja, ya, tidak untuk yang lain. Yang akan saya jelaskan kepada Anda sekalian karena inilah bidang yang harus diajarkan kepada mahasiswa Politeknik PNJ, ya. Jurusan TGP, Teknik Grafika. Ini bagian dari grafika ya. Oke. Sebelum sebentar kita balik ke belakang. Jadi pada pertemuan kuliah ke-1 sampai ke-4 kita telah banyak belajar tentang substrate ya, yaitu material akan dicetak. Macam-macam, ada film, ada plastik, ada cairan ya. Bentuk cair juga sudah ya, tinta dan solvent, lem dengan soal-soal sudah. Lalu ketiga, diperkenalkan pula proses pembuatan acuan cetak. Ini juga sudah saya sampaikan kemarin. Dan mahasiswa pun sudah berlatih menghitung harga plastik multi-layer blown film, menghitung jumlah pelarut yang dibutuhkan sesuai TNV. TNV itu total non volatil ya, atau total solid content yang diminta oleh spesifikasi untuk formulasi adhesif. Nanti pun di tinta akan ada seperti itu ya. Pada saat kalian nanti mencetak, nanti ya, bukan sekali. Itu kan sudah ada film polos dengan tinta yang nempel. Nah, tinta yang nempel itu berapa gram per meter persegi di dalam 1 meter perseginya film tersebut. Nah, itu bisa dihitung. Nah, setelah ketahuan berapa gram, kalian bisa menghitung berapa kebutuhan tinta setelah diketahui berapa TNV-nya. Gitu. Jadi caranya sama saja. Hanya ini tinta sedikit agak ribet karena di sana ada proses pengenceran. Ya. Jadi hitungannya sedikit agak sulit ya, tapi kalau kita belajar sih bisa semua dihitung. Oke. Nah, ini adalah contoh material yang sudah pernah saya sampaikan kemarin ya. Ada nama generik material polysilovan ya, MST, bentuk roll maupun granular ya. Ini bentuknya roll. Dan yang ini belakangan bentuk granular seperti biji plastik ya. Biji plastik blown film, biji plastik BOPP, BOPET ya. Ini yang granular. Jadi kalau di gudang simpennya bertumpukan gini ya. Ini juga ya seperti itu. Lalu ini adalah bentuk kertas. Sudah saya sampaikan kemarin secara umum kertas bagaimana pembuatannya ya. Dari bubur kertas, dari pohon pinus, dari kayu, serat kayu. Dan nanti akan dihasilkan kertas dengan macam-macam tipe nih. Ada tipe HVS, litho, art paper, craft paper, glassine paper, dan lain-lain. Ini yang membedakan adalah pada proses pabrik di mesin yang besarnya tadi kemarin saya tunjukkan video. Ya, jadi ada yang HVS mungkin lebih kaku atau lebih padat, itu atau litho paper lebih lembut. Dan salah satu sisinya itu mengkilap, sisi dalamnya tidak. Nah, itu semua yang ngatur di mesin. Dibuat sesuai kebutuhan pembeli. Art paper ini agak kaku nih ya, karena materialnya tinggi. Craft paper berwarna coklat ya, seperti itu. Glassine paper ini juga halus, sangat lembut ini. Jadi sama, cara bikinnya adalah di pabrik kertas seperti yang saya sudah tunjukkan di video kemarin. Oke, dan ini yang sebelah kanan adalah untuk yang jenis metal, aluminium foil dan metal leasing ya. Ini seperti ini, jadi bentuknya mengkilap. Dan membedakan antara aluminium foil dengan proses direct vacuum metal leasing sudah saya beritahu ya kemarin. Itu dengan menggunakan sinar dari mana saja ya, dari lampu HP pun bisa. Jadi di center di bagian belakangnya, kalau tembus pandang berarti dia metallized. Kalau tidak tembus pandang berarti dia aluminium foil. Gitu. Cara pembuatannya pun sudah saya jelaskan masing-masing seperti apa. Ya. Tuh, kita sebaliknya, lalu ini tinta ya. Tinta rupa-rupa ya, ini tinta macam-macam, tinta untuk polyester sendiri, untuk OPP sendiri, untuk nylon sendiri. Ya, tidak sama, tidak boleh dicampur.
Walaupun sama-sama warna merah, tapi karena tidak boleh campur tinta OPP dicampur tinta polyester, itu jangan. Ya, nanti terjadi reaksi kimia yang tidak kita ketahui, cepat menggumpal, apa cepat kering. Ya. Demikian juga adesif. Ya, di sini ada adesif. Itu spesial untuk mengikuti kemasan yang akan dilapisi. Dan ini sebelah kanan adalah pelarut. Pelarut ini bisa digunakan untuk mengencerkan tinta maupun mengencerkan adesif. Ya. Lihat speknya, baca petunjuknya menggunakan yang mana. Ya. Sesuai kebutuhan. Saya mau speed tinggi, mau speed sedang atau lambat, itu berbeda kadarnya nanti. Ya. Tuh, jadi kita di sini banyak permainan kimia, jadi harus paham juga kalau itu. Nah, ini adalah gambaran waktu kemarin, sudah saya silang-silang ya. Ini sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke area biru untuk proses manufakturnya. Ya, ini sudah selesai. Nanti kita masuk ke area biru. Apa itu area biru? Area biru itu adalah ini, yang tanda kuning ini. Cetak fotografur. Ya, ini ada dua sesi. Nanti kemudian masuk setelah fotografur masuk dry laminasi atau extrusion ya, lanjutannya. Kemudian slitting, finishing, backmaking sampai di lokasi customer ya yang menggunakan produk kita. Kita mesti tahu prosesnya. Oke. Nah, tahu proses, tahu hitungan, ya harus tahu juga ya. Jangan ada kejadian di saya sales yang jualan ini tidak bisa ngitung berapa harga jualnya. Nah, itu kacau ya. Jadi sales selain harus bisa menawarkan barang sebagai marketing, juga harus dapat menghitung. Kenapa? Nanti di customer, biasanya customer tuh dinamis ya. Kita kasih satu komposisi, lapisannya misalnya polyester PE, lalu foil PE. Suatu saat dia, begitu dia lihat-lihat, dia timbang-timbang harganya segala macam. Wah ini Pak kemahalan, saya minta murah, ganti nggak? Bisa nggak pakai metalis? Berapa harganya? Nah kalian harus bisa ngitung di situ. Supaya apa? Supaya order jangan keburu-kabur ke orang lain. Ya, jadi harus pandai menghitung. Jangan, oke Pak, sebentar saya bawa ke pabrik, saya hitung dulu di pabrik. Ya kelamaan deh. Ya kelamaan, udah kesel customer ditinggal kita, nggak jadi order. Gitu ya. Jadi tolong kalian perkuat di dalam hitung-hitungan. Oke, saya masuk sekarang ke cetak ya supaya paham dengan detail. Proses produksi pada industri fleksibel sistem litografur. Yang lalu telah dipaparkan secara umum apa itu litografur ya di pertemuan pertama. Pertemuan sekarang kita akan bahas lebih mendetail ya. Bagian per bagian mesin kita pelajari di sini. Litografur adalah proses pemberian teks itu tulisan, gambar dan warna ya, sudah kita belajar warna juga kemarin, pada suatu material dengan menggunakan mesin cetak litografur yang harus dilengkapi dengan, nah ini ada 5 komponen utama, yaitu litografur silinder ya, sesuai dengan jumlah warna. Doctor blade juga sama, bilah penghapus tinta ini juga harus ada 5 sesuai dengan jumlah silinder. As, shaft dan konus atau cak serta pengikat konus ini adalah gunanya untuk memasang tabung silinder tersebut supaya tidak terlepas dan dapat berputar dengan mulus. Tinta pewarna ya sudah dibahas kemarin, dan paper core ini alat penggulung material yang telah dicetak. Bahannya dari kertas, karton ya tebal ya, berwarna coklat, kemudian dia cukup keras untuk menggulung material tersebut. Ya. Oke. Kemudian sesi ke-10 di sini ada beberapa contoh benda sehari-hari yang dapat dicetak dengan litografur. Ya, misalnya kemasan makanan kering dan ringan. Ya ini yang sederhana ya, misalnya mie instan, biskuit, bumbu masak, kopi, gula dan sebagainya. Kemudian kemasan bahan pembuat makanan, ya. Misalnya minyak goreng, tepung terigu, gula pasir, kopi, susu. Ketiga, kemasan pembalut, misalnya diapers untuk wanita maupun pria, ya, bayi. Kemasan farmasi atau jamu, banyak sekali ya. Selain kapsul ya, karena kalau kapsul biasanya menggunakan blister, itu berbeda. Kalau ini untuk kemasan misalnya satu saset itu isinya 5 butir atau apa gitu. Nah itu kita bisa buat di sini. Label botol, air mineral dan air isotonik. Nah ini disebut dengan filling label. Nah pada saat mencetak ini itu mesinnya
ada perlakuan khusus, yaitu harus diletakkan di ruang yang dingin, kering. Ya, tidak boleh panas, karena kalau sedikit kena panas lebih tinggi dari spek maka akan terjadi penciutan. Ya, melimpah ini, hati-hati. Nomor 6, tutup gelas minuman atau air mineral. Ini juga bisa dibuat di sini. Contohnya adalah lid cup untuk air minum dalam kemasan ya, seperti aqua atau oleh aqua atau Andes atau Fit ya. Kemudian kemasan stationery, misalnya contoh kita mau membungkus fotokopi ukuran A4 ya, 1 rim. Nah itu kita bungkus, kita buatkan kemasannya. Misalnya contoh paper one ya. Nah, kemudian bungkus kado bisa juga dibuat di sini dan macam-macam lagi yang lain. Itulah manfaat dari mesin rotografur. Lalu rotografur dapat juga digunakan untuk memproduksi majalah ya. Folding box tentunya dengan proses lebih lanjut ya, dipotong-potong atau gimana, ditekuk-tekuk. Bungkus kado, gift wrap, dan label minuman yang dengan pattern khusus dapat dikerjakan inline. Jadi minuman itu kita kasih roll kemasan minuman itu kita kasih ke customer, kemudian nanti dia akan mengisi secara inline, jadi tidak satu persatu, langsung dari roll diisi, langsung dibikin kantong gitu, atau dibikin pembungkus botolnya ya, seperti itu. Kemudian kelebihan rotografur dibandingkan dengan proses printing adalah dapat digunakan untuk mencetak dalam roll dengan lebar mulai dari 200 mm ya, untuk label contohnya, sampai 1300 mm. Contohnya adalah vinil lantai ya, bisa kita cetak pakai ini. Juga dengan panjang lebih dari 5.000 meter per roll ya, tergantung gramatur dan ketebalan material. Bisa juga ini 12.000 kalau tipis. Kalau tipis 12.000, tapi kalau tebal 5.000, karena mesin punya keterbatasan beban yang akan dikerjakan. Demikian juga jenis material yang digunakan sangat bervariasi ya, mulai dari 12 mikron paling tipis sampai dengan karton misalnya 320 GSM. Nah, sedangkan kelemahan dari rotografur adalah gambar tidak setajam offset karena teks terbentuk dari susunan dot atau kadang disebut sumur raster. Ini yang kelemahannya seperti ini. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Insya Allah jelas Pak. Cukup jelas, bagus ya. Jadi sudah paham dengan cepat ya. Mudah-mudahan materi saya dapat dipahami dengan oleh semua. Ini gambaran perbedaan antara rotografur dengan offset dan litografur ya. Kalau di sini lembar per lembar, kalau di sini bentuk roll. Mungkin web offset begini juga tapi mungkin berbeda sistemnya ya. Seperti ini tapi bentuknya roll. Ya, saya belum pernah lihat ke web offset. Mungkin nanti bisa datang ke pabriknya Pak Kus. Ya. Apakah beliau masih ngajar apa enggak? Beliau di situ kerjanya. Nah ini sudah saya gambarkan kemarin ya. Ini bisa dilihat ya, fotografur itu sindernya akan berputar membawa tinta ya, kemudian nanti tintanya akan tercetak di atas langsung begitu ya. Nggak bisa jalan. Nah, lalu ini adalah perbedaan antara flexo dengan roto ya. Yang kanan ini rotografur, yang kiri flexo. Dua-duanya menggunakan satu plate, tapi ini plate-nya dari karet silikon, ini plate-nya dari logam. Kemarin sudah saya sampaikan ya, logamnya tembaga, nikel, tembaga, kemudian dikrom. Ini dari karet silikon. Ada potensi dia akan menjadi membal. Membal itu jadi melebar ya karena faktor elastisitas karet. Nah ini, dan cara kerjanya adalah tinta ini bisa muter nggak ya? Tinta itu diputar di sini ya, dibasahi di sini, anilox roll. Kemudian tinta yang basah ini masuk nempel di sini karet, seperti cap. Kalau kita ngecapin sesuatu cap basah ya, kan pakai cap. Nah kemudian nanti baru jauhan nih. Nah, baru nanti diputar ini, putar dan dia akan nempel sini gambarnya. Kalau roto langsung, ini platnya langsung dikenakan gitu. Dan tintanya pasti beda ya. Di sini menggunakan tinta yang berpelarut air, di sini berpelarut solvent aromatik hidrokarbon namanya. Seperti yang tadi saya tunjukkan di layar atas.
Kemudian ini hasil cetak ya. Kalau di grafur itu seperti ini. Kalau kalian perbesar pakai zoom ya pakai loop itu akan ada kelihatan bergerigi di tepi huruf. Kalau offset lurus, lebih rapi. Ya. Ini perbedaan dengan proses yang lain ya. Fotografur seperti ini. Kalau kita pakai kamera 70 kali pembesaran seperti ini. Kelihatan bergerigi. Dan kalau kita lihat di planografi ya seperti ini, offset seperti ini, atau inkjet atau dot metric bintik-bintik begini ya. Kalau kita perbesar dari printer dot metric seperti ini. Ya ini hanya gambaran saja untuk membedakan antara roto, hasil roto dengan yang lain. Oke, tolong disimak baik-baik. Nah ini saya akan sampaikan beberapa foto contoh mesin cetak litografur yang ada di pasaran ya, yang digunakan oleh masyarakat. Ini contoh merek Fuji ya. Mesin litografur nggak ada yang kecil, dia besar-besar. Lebar kira-kira 1,5 meter per 2 meter ya. Panjang dari sini ke sana kira-kira 30-an meter, tergantung jumlah warna. Ya. Ada yang 5 warna, ada yang 8 warna, ada yang 10 warna. Itu panjangnya sekitar 30-an meter. Bervariasi. Ini contoh mesin yang buatan China kali ya, China ini. Roto ini yang buatan Jepang juga, tapi mereknya Orient, ya, beda. Ya. Fungsi sama. Kemudian ini juga buatan Orient, ya, lain tipe ya, lihat ya. Nah kalau ini, perhatikan. Ini kelihatannya nih, ini ada roll. Ini ada roll. Berarti dia dapat mencetak awalnya dari sini masuk ke warna 1, 2, 3, 4, kemudian berhasil digulung di sini. Seperti itu. Ya, kalau ini yang atas nih. Dia masuk dari sini, unwinder, dia berakhir di situ. 30 meter ke sana ya. 30 meter itu jarak lurus, tapi kalau jarak filmnya muter-muter sini bisa sampai 50 meter nih. Karena dia mesti muter ke dalam, naik lagi, turun lagi gitu ya. Gitu. Nah, ini mesin yang paling besar ya. Konstruksinya adalah buatan Bofs Jerman ini. Ini juga sama ya, hanya bedanya dia kontrolnya dari satu box sendiri. Kalau yang lain kan kontrolnya, nah ini di box juga keluar. Ada yang di dalam sini. Ya, macam-macam variasinya. Nah, ini ya. Kemudian mesin tersebut bisa digunakan untuk speed. Speed itu contoh di sini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 8. Kita mau cetak 4 di sebelah kiri, 4 di kanan itu bisa. Tapi dengan syarat ininya ada 2 set. Unwinder sebelah kiri 1, unwinder di kanan 2. Nah, kalau punya konstruksi seperti itu, maka di sini kita bisa produk A, yang kanan produk B. Gitu. Jadi sekali jalan 2 macam produk yang berbeda. Gitu. Ya, jadi terserah perusahaan maunya yang mana, yang efisien, yang banyak ordernya yang mana, ya tinggal dipilih saja. Ini box yang tercanggih ya. Nah, kemudian, oke, tadi adalah gambaran mesin di pasar, ya seperti itu. Sekarang kita sudah mulai mendetail nih, ya. Mendetail masuk ke spek umum. Nanti ada spek khusus, ya. Kita bicara spek umum dulu. Spesifikasi mesin, ya. Fotografer printing mempunyai spek tidak baku. Ya, tadi sudah saya katakan tidak sama satu dengan yang lain. Spek sangat unik, satu dengan berbeda, tergantung dari pabrik mesin yang membuatnya. Kadang-kadang ada permintaan khusus spesifikasi dari industri, ya. Maunya bagaimana? Ada yang mau cetak 1 sisi, 2 sisi, ya. Ada juga yang kedua-duanya bisa, gitu kan. Mau dipecah tadi sudah saya katakan, ya sebelah kiri produk A, sebelah kanan produk B juga bisa. Ya tergantung industrinya, maunya kemana arah jualannya gitu. Lalu harga mesin sangat variasi tergantung spesifikasi dan kualitas. Ya, ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi kalau kalian mau beli mesin, perhatikan spesifikasi ya dengan teliti. Ini contoh suatu spek mesin ya fotografer. Saya ambil referensi dari Jepang ya. Jadi kalau kamu beli mesin, baca ini semua dengan teliti. Misalnya contoh modelnya apa? Ini kind of web
bahan apa yang bisa dicetak di situ. Ya, celofan, PET, OPP, CPP, nylon, PE, dan paper. Ini sudah saya sampaikan materialnya seperti apa. Dengan ketebalan terbatas, ya, 20-40, yang PET 12-15 mikron, OPP dari 20-60 mikron, nylon 15-25, dan seterusnya. Ini yang harus kalian perhatikan. Jangan mencetak di luar spek ini, karena nanti kalau terjadi sesuatu, mesin nggak tanggung jawab. Itu tanggung jawab sendiri Anda yang menggunakan, ya. Jadi hati-hati dalam menggunakan material. Kemudian web width. Nah, ini ditentukan di mesin ini adalah untuk tipe ini, ya. Tipe ini dia katakan paling lebar 1250, paling pendek 600. Ini materialnya. Jangan lebih pendek, nanti tidak akan bisa terpasang dengan baik, dan jangan lebih besar, nanti pada mentok di bodi mesin. Terus berikutnya kecepatan mesin. Itu bisa 200, bahkan sekarang ada yang 300 meter semenit. Ya. Zaman dulu paling tinggi 90-100. Saya pernah ngalamin. Lalu printing speed, ini tergantung daripada jenis material. Nah, ini kan speed kondisi kosong, ya kan, 200. Tapi setelah dikasih material, itu pasti akan berkurang. Kenapa? Tiap material punya sifat yang berbeda. Ini mudah mulur, ini tidak tahan panas misalnya. Ini kaku, tidak mudah mulur, berarti speednya bisa tinggi. Ya, tinggal dihitung berapa harganya. Lalu di sini silinder diameter itu tadi kemarin sudah jelaskan, diameter garis tengah silinder itu 120 sampai 300. Ini paling pendek, paling panjang. Ya. Atau kalau dihitung dengan keliling, ya, ini diameter, ini kelilingnya. Kelilingnya adalah 370 mm paling pendek, dan paling besar lingkarannya adalah sekeliling 942 mm. Ini untuk mesin ini, ya. Mesin lain mungkin tidak sama. Lalu berikutnya silinder lebar. Ini ada paling panjang 150, ya. Kemudian paling pendek 950. Gitu. Jangan di luar ini, ya. Oke, itu untuk silindernya. Kemudian spek untuk unwinder. Ini semua tinggal dibaca, ya. Automatic web placing artinya dia dapat secara otomatis berpindah dari roll yang satu kepada roll yang berikutnya jika sudah hampir habis atau akan habis. Ya. Manual web spacing. Ya, jadi ini adalah untuk mengganti dari roll baru ke roll yang masih utuh. Roll yang sudah mau habis disambung dengan roll masih utuh, maka dia bisa secara manual maupun otomatis, ya. Tinggal pilih. Terus pada saat persambungan roll itu juga dia menggunakan diameter 180 minimal 3 inci, ya. Itu menggunakan diameter roll tersebut, ya, paling pendek, ya. Kemudian web cut force placing, ini harus menggunakan lebar yang tertentu, ya, dengan konstan, ya. Kemudian setting of paper core-nya juga harus menggunakan paper core yang berukuran 3 inci dengan diameter core, ya, atau 76 mm inset diameter, bagian dalamnya berjarak 76, ya, atau di luarnya adalah 92. Tinggal hitung tebalnya, kan, ini kurang ini. Nah, kemudian unwinding diameter, jadi tempat meletakkan roll itu paling besar roll adalah 600 mm diameternya. Berat roll yang mau dicetak, beratnya paling besar 400 kg, jangan lebih, ya. Nanti terlalu berat akan bengkok kelasnya. Yaitu spek mesin autografur, ya, sebagian. Nah, setelah masuk unwinder, lalu urutannya adalah material ini masuk ke unit printing. Nah, printing ada apa aja tuh? Ada printing silinder yang menggunakan shaft, ya. Jadi ini menggunakan shaft, bukan mandrel kemarin. Kalau mandrel itu kan sudah ada asnya dari pabrik silinder. Kalau ini menggunakan shaftless atau shaft air chuck. Artinya tuh shaftnya itu tidak ada, tapi di tepinya ada konus. Nah, hati-hati, ya. Di tepinya ada konus yang bentuknya tirus itu untuk masuk ke lubang yang kemarin sudah saya gambarkan di kelas. Nah, itu bentuknya tirus langsung, tidak ada as di tengah. Nah, ini modelnya begini. Tapi ada juga mesin yang pakai as. Ya, jadi untuk contoh ini adalah tidak menggunakan as. Ya, kemudian ada impression roll, ini untuk menekan material supaya tercetak, plastik yang tercetak itu
dia pakai as ya dengan diameter 135 dan tekanannya untuk menekan adalah 8.000 Newton maksimum. Jangan lebih, kalau kalian lebih nanti asnya rusak, karetnya rusak dan retak-retak. Ya, ini dia. Nanti kita jelaskan satu persatu secara detail mesin-mesin tersebut. Ya, karena di kampus tidak ada, ya sudah saya jelaskan dengan video aja dulu. Ya. Ada pertanyaan? Masih jelas ya? Oke, saya lanjut dulu. Nah, kita masuk sekarang ke rewinding. Tadi unwinding, ya di atas tadi unwinding, sekarang rewinding, yaitu tempat menggulung ulang. Ini komponennya. Tipenya duplex, artinya dia ada sumbu A dan sumbu B ya, ada untuk row A dan B bergantian. Automatic web slicing, dia secara otomatis akan mengganti ya bagian printing dalam maupun printing atas. Jadi putarannya itu bisa diputar arah balik, apa arah ke kiri atau ke kanan gitu maksudnya ya. Lossless rewinder, jadi maksudnya ini mereknya lossless ya. Setting of paper core-nya menggunakan air expander. Jadi pada saat roll material tersebut dipasang, maka untuk mengencangkannya tidak menggunakan konus itu. Dia menggunakan roll yang tengahnya bisa membesar sehingga jadi tidak bergerak gitu loh. Dia hanya bisa berputar tapi tidak bisa bergeser kiri kanan. Nah itu ya. Jadi ini sistemnya seperti itu. Nanti gambarnya nanti tunjukin ya. Kemudian paper core diameternya 3 inci ya. Di luar 92. Diameter menggulungnya, depending diameter itu dia paling tinggi 600 mili. Jangan dilebihkan nanti mentok mesin. Dan berat material adalah 400 kg. Nah, ini rewinding ya, tempat menggulung hasil cetak. Kemudian saat mencetak itu kan ada menggunakan tinta basah yang ada solvennya. Nah, solven itu harus segera dibuang setelah tercetak menggunakan dryer pengering ya. Sistemnya menggunakan air maksudnya itu udara ya, udara panas ya, dipanaskan ya. Kemudian sumber panasnya adalah di sini menggunakan thermal oil, maksudnya dalam kotak pemanas itu ada pipa kecil-kecil yang dialiri poli panas ya. Ini mesin sistemnya begitu. Tapi kalau kita listrik lebih murah bisa diganti dengan listrik menggunakan elemen heater atau menggunakan elemen gas, bisa aja ya, tergantung daerah mana kita berproduksi dan fasilitas apa yang ada dari pemerintah ya. Nah, kemudian driving unit ini mesin penggeraknya ya, untuk penggeraknya itu sistem AC vector ya, inverter control, line shaft drive. Artinya apa? Dia mesin itu setiap tabung ada motor sendiri ya. Warna satu ada motornya, warna dua motornya gitu. Dan putarannya paralel sama satu dengan yang lain, diatur oleh komputer ya. Nah, ini adalah listrik yang digunakan sebagai contoh ya. Dia menggunakan listrik 380 volt. Kalau rumah kita kan 220 ya kalau nggak salah, 220. Nah, ini sama 30 Hz, 3 pas. Nah, ini di rumah kita cuma 1 pas pada 2 tuh. Voltasenya 3139 kilovolt ampere. Nah, ini wattnya. Ya. Besar ya, listriknya besar. Nah, masuk ke kotak pemanas ini, maka plastik harus segera didinginkan dengan dilewatkan kepada roll pendingin ini. Yang dalamnya ada air mengalir kecepatan 14,4 ton per jam. Suhu airnya harus 25 derajat Celcius. Tekanan air harus 0,3 megapascal ini. Ya, supaya dapat pendinginan yang terus-menerus dari awal sampai akhir, stabil 25%, 25 derajat, sorry. Dan air ini kalau boros bisa disirkulasikan di bak, bikin bak khusus di luar, bak besar ya. Itu mungkin 2-3 meter kali berapa gitu ya. Nah, itu air masuk, air panas masuk, kita dinginkan lagi, muter lagi ke mesin, terus gitu berputar-putar. Itu ya fungsinya air pendingin. Nah, kemudian ini sudah ya, ini sudah. Nah, kemudian ini saya akan tunjukin satu animasi supaya memudahkan ya. Nah, ini animasi.
prinsip dasar kerja rotografur seperti ini. Yang gampangnya ya, supaya kalian dapat dimengerti. Yaitu ada unit utama unwinder tadi, unit printing. Saya contohkan 2 warna saja, karena kalau dibikin 8 ini nggak muat frame-nya. Dan ini adalah unit rewinder, penggulung. Ini aja sebetulnya yang utama. Lalu ada lagi alat tambahan, yaitu ini, pengering tinta ya. Jumlahnya sesuai dengan jumlah warna tinta. Pendingin material ini. Ya. Penarik material di sebelah kiri, dan penarik masuk ya, input unit untuk menarik masuk, dan ini untuk keluaran. Jadi kalau saya gerakin kira-kira begini ya. Nah, ini dari kiri, material yang masih polos masuk. Dia bisa keluar karena ditarik oleh bagian ini, input unit. Ditarik ya, jadi ini muter, narik ya. Nah, hasil tarikan masuk ke roll ini yang abu-abu, warnanya adalah guide roll ini. Guide roll itu roll penghantar, jadi mengantarkan dia dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini terus ya. Dia diantarkan terus turun masuk ke nomor 1. Satu di sini kena tinta biru sebagai contoh. Di sini ada silinder, ada doctor plate, ada impression roll. Hasil cetak masuk ke kotak pemanas ini untuk dipercepat pembuangan uap solvent pelarut. Dari sana dilewatkan ke cooling roll supaya segera dingin dengan waktu sekejap ya. Jangan kelamaan, nanti kalau kelamaan nanti keburu mulur tuh film atau tinta lengket ya. Jadi harus segera dingin dengan suhu sekitar 25 derajat ya di sini. Nah, kemudian kembali lagi masuk ke guide roll, masuk ke unit kompensator. Nah, ini kompensator ini bergerak naik turun untuk mengatur posisi film tersebut maju atau mundur ya. Setelah film tersebut melalui warna kedua dan seterusnya. Nah, ini ya. Warna kedua masuk. Oke. Nah, jadi warna ke-1 dan kedua itu ada lensa di sini yang memantau berapa jarak cetak dari warna biru ke hijau. Nah, dia yang ngatur naik turunnya. Kalau terlalu jauh dia akan menaik ke atas, kalau terlalu dekat dia akan tarik ke bawah. Ya, ini otomatis naik turun nih. Namanya kompensator roll. Dari kompensator roll dia akan masuk ke cooling roll. Dari sini akan masuk ke pengering dan kembali didinginkan sini, sama seperti yang pertama tadi. Dan ini sebagai contoh karena hanya 2 warna, masuk ke unit outfit. Tarik lagi keluar, masuk guide roll, kemudian dia turun, langsung digulung di sini. Nah, gitu. Ini prinsip dasar kerjanya. Tanpa menggunakan furnace roll. Nah, lihat ya, ini tidak ada furnace roll-nya. Ini. Ada yang mesin begini, ada juga yang pakai furnace roll. Kalau lihat dari gambaran ini sih kayaknya sederhana ya. Tapi dalam realnya ini banyak alat-alat kontrol lain sebagai pembantunya. Ada kamera, ada sensor di sini, sensor tegangan film, sensor ini buat naik turun, ya. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Mumpung saya belum jauh. Bapak izin tanya Pak. Iya, silakan. Jadi yang kompensator roll itu tuh untuk ngatur posisinya tuh itu sesuai dengan angle atau apa sih Pak tadi Pak? Bukan angle yang dilihat, tapi jarak cetak. Jadi misalnya jarak cetak di sini tercetak separasi ya, atau lah gambar hitam. Kemudian di sebelah sini harus gambar putih atau gambar apa yang lain. Nah, ini yang ngatur, yang bergerak. Jadi kalau di sini ada lensa, dia akan melihat, jaraknya kelebihan 2 mili, nah, dia akan narik ke atas. Jarak ke pendek 1 mili, dia akan narik ke bawah, gitu. Yang kerja komputer bukan orang yang setel. Kalau orang nggak mabok, nanti cepat sekali ini kecepatannya, jadi nggak mungkin bisa di. Baik, Pak, makasih Pak. Jadi itu penjelasan saya. Jadi setiap warna setelah warna 1, setiap warna pasti ada ini. Kenapa?
warna satu, warna kedua pasti geser. Warna kedua, ketiga pasti geser. 3 ke 4 pasti geser. Nah, dia yang ngatur supaya tidak geser, gitu loh. Kapan dia masih maju, kapan mundur. Makanya ini sangat sensitif. Jaraknya sekitar 20 mikron, satunya mikron loh. Ya, nggak boleh lari terlalu jauh, nanti warnanya jadi buram, jadi blobor gitu. Nah, ini harus bekerja dengan optimal. Nah, tolong kalian rawat lensa-lensanya di sini nanti. Lensa akan ada di warna kedua dan seterusnya, tidak ada di warna satu. Ya kan? Warna kedua yang akan melihat nanti. Oh, jaraknya 1 dengan 2 sekian. Nah, dia akan kendalikan ini. 3, oh jaraknya 2, 3 sekian. Terus sampai ke sekian warna gitu ya. Gitu. Nah, setelah tahu itu, baru rapi, dia akan digulung. Gitu ya. Ini prinsip animasinya sederhana. Tapi kalau kamu lihat mesinnya, ribet. Karena ini enggak sesederhana ini ternyata. Banyak belokan-belokan bahan yang harus dilalui. Yaitu sensor-sensor tadi. Sensor tegangan seperti di sini kan. Ini sebentar ada sensor tegangan lagi nih di sini. Oke, ada lagi yang lain sebelum saya lanjut? Pak, saya mau nanya Pak. Ya, silakan. Heater dryer box fungsinya buat apa Pak? Ini panas ya, kotak ini panas. Ada angin panas untuk meniup solvent dari sini supaya cepat menguap. Jadi tinta itu kan diencerkan kemarin ya, pakai pelarut dengan kekentalan sekitar 17 detik cairan itu ya. Nah, pada saat setelah dicetak, supaya tertinggal pigmennya doang, itu pelarutnya mesti dibuang di sini. Karena pelarut itu adalah bukan air, ya, dia seperti alkohol, seperti thinner gitu ya. Maka dia akan cepat menguap jika kena panas, jika kena angin panas dengan kencang. Makanya begitu sudah dibuang di sini, tinggallah tintanya di sini. Nah, tinta itu kan masih panas juga kan. Nah, cepat-cepatlah didinginkan sini. Dinginkan supaya dia betul-betul beku ya, tidak anget, tidak lengket, supaya pada saat masuk ke warna kedua dia tidak kecampur dengan warna lain. Ngerti nggak? Ini kering, masuk tinta basah, jadi tidak akan terlarutkan gitu. Karena ini sangat cepat ya, gerakannya kan 300-200 meter per menit kan, lewat sini kan cepat sekali. Nah, di sini kan basah lagi, nah ini dikeringkan lagi di sini. Panas di sini kan, suhunya sekitar 80 derajat, 70 derajat. Cepat-cepatlah didinginkan gitu. Terus saja. Jadi setiap warna pasti ada pendingin gitu. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Jadi itu gunanya untuk menguapkan solvent namanya kelompok aromatik hidrokarbon. Karena disebut aromatik karena dia menimbulkan bau ya, beraroma itu solvent. Coba deh kalau kamu, mana saya nggak sempat bawa tuh sampel, contohnya sangat menyengat di hidung. Jadi cara mengidentifikasinya itu hati-hati, jangan main hidung kamu masukin di gelas kemudian kamu cium, itu jangan, nggak boleh. Ya, ada caranya. Seperti kalau kita periksa di laboratorium. Jadi dikipas-kipas di permukaan gelas, nah terciumlah bau apa itu. Kalau kamu sudah pandai membedakan, akan tahu, oh ini bau thinner toluene, ini adalah asetat, ini MEK, ini BC, ini IPA. Nah, yang saya tahu di kampus adanya IPA. Coba deh di lab ya, cari IPA yang masih murni. Terus kamu buka sedikit tutupnya, kemudian di ujung jari kamu basahkan, kamu pelan-pelan kamu tempelkan, dekatkan ke hidung. Tercium baunya khas ya. Kalau toluene lebih keras, MEK lebih keras lagi. Kalau kamu nggak kuat, kamu bisa mabuk. Gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan solvent untuk menguapkan tinta yang sudah nempel itu sampai habis. Tinggal tintanya doang yang nampak di cetakan. Itu ya. Ada lagi kah? Yang lain? Oke, saya lanjut ya. Kalau sudah jelas. Ini bedanya hanya ini aja. Ini pakai Funis roll ya. Menggunakan Funis roller. Kalau yang ini tidak. Itu bedanya ya. Bisa diperhatikan ya. Ini pakai, ini tidak. Pakai, ini tidak ya. Itu aja bedanya. Pak, tapi gambar yang kedua masih tetap pakai Dr. Blade, Pak. Betul. Harus pakai blade. Karena tintanya kan masih ada di raster. Ini masih ada tinta, tapi belum di raster saja. Ini enggak. Di bagian yang tidak ada raster masih ada tintanya. Makanya harus dikikis oleh Dr. Blade. Jadi yang tertinggal di dalam raster saja. Masuk cetakan gitu. Paham ya? Tapi ya, di sini sudah halus tintanya karena sudah tergiling di sini. Tergiling,
yang tadinya tinta itu kan punya potensi untuk mengejel menjadi jelly ya, menjadi apa sih, beku-beku kecil gitu ya. Nah, beku-beku kecil itu kalau keburu mengeras, maka Dr. Wade-nya akan keras kerjanya. Dia mesti menahan benda keras, lama-lama dia nggak kuat, somplak dia. Kalau sampai somplak, maka akan terjadi garis di sini. Ya, akan terjadi garis di sini. Nah, itulah yang membuat gambar jadi jelek. Kok ada garisnya, Pak? Padahal nggak ada garis hijau, misalnya gitu ya. Nah, itulah karena tintanya menggumpal, jadi keras, nempel di sini, nyangkut di sini. Jadi terbuka, tinta akan ke bawah ke atas. Jadi tempat yang seharusnya tidak ada tinta malah ada tinta, ya kan? Garis memanjang gitu. Nah, itulah yang nanti di reject sama customer. Makanya kita sekarang teknologi baru adalah menggunakan ini. Jadi tinta yang sudah mengejel pun dihancurkan sini, dia tinggal yang halus, lembut, masih disaring lagi di sini sekali lagi, Dr. Blade. Oke, bersih, barulah di sini masuk cetakan. Gitu. Semua. Ya. Oke. Lagi. Itu yang panah merah ini artinya dia bisa menggulung arah ke sini maupun ke kanan, tergantung order ya. Ada yang harus ke kanan, ke kiri. Apa yang mau cetak kita nggak tahu ya. Ini bisa di setel oleh mesin tersebut. Di sini adalah untuk infeed, menarik masuk ya. Infeed menarik masuk, kalau outfeed menarik keluar. Jadi filmnya sudah dicetak itu harus ditarik keluar supaya dia bisa masuk kemari, digulung dengan rapih gitu. Ya, ini yang furnace roller. Yang tadi yang pertama tadi sebelumnya adalah yang tidak menggunakan itu. Nah, ini juga perlu perawatan yang serius. Artinya karena ini bahannya karet, silikon rubber ya, itu juga mudah retak kalau ini tekanan terlalu tinggi. Jadi kalian harus piara ini, kalau sudah retak-retak atau sudah baret-baret jangan dipakai. Perbaiki, di grinding atau bikin baru. Gitu. Ya, ini. Supaya hasil cetaknya tidak rusak. Nah, sekarang kita masuk ke area tadi. Apa bedanya ya antara pakai furnace roll dengan tidak menggunakan furnace roll? Nah, ini perbedaannya. Saya bikin belah dua ya. Kalau tanpa ini, kalau menggunakan ini ya, kita baca. Jika tanpa maka tinta langsung menyentuh. Ya. Jika menggunakan tinta tidak langsung menyentuh silinder ya, tapi tertahan dahulu oleh karet ya. Kedua, dampaknya jika ada tinta menggumpal atau ngegel atau menjadi bentuk jelly, maka tinta akan langsung tertahan di blade, dan jika kekerasan blade-nya rendah, maka berpotensi blade akan sobek halus dan timbul garis pada area non-image. Nah, ini tadi yang sudah saya jelaskan ya. Tapi kalau ada ini, maka tinta akan sedikit tergiling ya, titik sentuh ya. Kemudian diharapkan jadi dispersi halus yang melarut lagi dengan solvent tadi dan akan tertahan di blade yang kekerasan rendah. Jadi blade itu punya kekerasan ya. Kemarin silinder sudah ada tabelkan kekerasannya antara 680 sampai 1000 kalau nggak salah, saya tunjukin tabelnya kemarin. Nah, ini juga ada kekerasan Dr. Blade, ada yang keras, ada yang lunak. Jadi kalau kita gunakan Dr. Blade yang murah, yang keras, kekerasannya rendah, itu terbantu dengan ini furnace roll ini. Karena tinta sudah hancur duluan, dia tidak berat. Tapi kalau ini dia harus menggunakan yang keras kita. Pakai yang misalnya 750 ya ini ya. Supaya betul-betul tinta jadi keras itu tertahan, jangan sampai naik. Kalau sampai naik ke atas, tinta jadi garis panjang-panjang atau bintik-bintik nanti. Ya, seperti itu. Nah, ini juga perbedaan ketiga ya. Busa. Nah, ini tinta sirkulasi di rotografer itu ada busa pasti. Karena itu kan berputar tinggi ya. Cairan dikocok-kocok ya berbusa lah ya. Nah, busa akibat sirkulasi tinta akan menyangkut pada blade dan berakibat area busa mengakibatkan warna gambar akan lemah. Jadi harusnya merah tua jadi merah muda gitu ya. Karena ada udara terjebak di dalam busa tadi, ya kan. Nah, kalau di sini busanya tertahan di furnace roll. Ya, jadi nggak sampai ke silinder. Nah, silinder tinggal bersih aja gitu ya. Ini dia perbedaan ketiga. Keempat, partikel pigment tinta yang keluar dari lubang pipa pompa. Jadi
tinta yang dicetak itu kan kalau di roto ada bak atas, ada bak bawah, ya. Bak atas untuk tinta yang tersentuh ke silinder, bak bawah untuk mixing, ya, untuk bersirkulasi. Nah, karena ada pompa, maka tinta akan keluar lebih banyak di area dekat lubang, ya, lubang selang yang keluar tinta itu. Nah, itu pasti lebih tua warnanya dibanding dengan yang sudah tercampur dengan area lain. Nah, kalau menggunakan finisher, maka ini tinta akan tersebar merata ke bagian-bagian kanan dan kiri silinder setelah cairan tinta keluar dari menyembur dari pipa pompa tadi. Nah, ini untuk keunggulannya, ya. Jadi emang ini teknologi baru sih. Ini agak lama, ya, tapi masih ada juga mesin yang begini. Nanti perhatikan aja kalau di mesin seperti apa, ya. Kemudian, nah itu ya, perbedaannya seperti itu ya. Jadi ada 4 perbedaan, ya. 1, 2, ini 3, 4. Oke. Nah, kemudian pada saat mesin tersebut ini, ya, ini kan pakai apa tuh? Pakai furnisol. Yang ini tidak. Sorry. Ini tidak ya. Nah, jika kita gunakan mesin seperti ini, maka di sini harus dibeli tambahan alat, yaitu yang dikatakan dengan magnetic spiral roller. Magnetic spiral roller, ya. Jadi ini dipasang, dicemplungkan saja. Ini kan dalamnya berongga ya. Tapi di tengahnya, dalamnya ini ada magnet. Magnet itu suatu gaya untuk menyedot logam besi ya, logam supaya nempel. Tujuannya adalah seperti kemarin sudah saya jelaskan di materi tinta. Tinta itu kan ada zat padat. Zat padat itu banyak juga logam. Nah, logam itu akan merusak silinder, makanya kita tahan di sini. Ya. Jadi magnetic roll merupakan komponen yang sering digunakan pada industri printing untuk mengaduk. Nah, kenapa mengaduk? Ini ada ulir, lihat ini. Ke kiri dan ke kanan ya ulirnya. Jadi pada saat tinta tersebut keluar ke bak dari pompa, maka di tengah-tengah dia akan tersebar ke kanan kiri dengan merata. Nah, itulah yang terjadi. Jadi rata, dispersi tintanya merata dari seluruh bak itu, sehingga hasil cetak akan baik, ya, tidak ada yang belang-belang atau tidak yang tipis sebelah gitu. Nih. Sekaligus juga jika ada logam berat atau serbuk-serbuk besi yang terbawa dari pompa atau mungkin dari dokter blade yang terkikis karena dia bersentuhan dengan tabung, maka serbuk besi itu kan nempel di sini. Nih, di yang lingkaran yang dalam nih ya. Nah, di sini ada magnet kuat yang untuk melekatkan besi-besi itu. Jadi besi nggak terangkut, yang terbawa tinggal cairannya saja yang pigmen yang berbahan polimer. Ya, polimer yang kemarin daftar tinta itu kan sudah saya berikan tuh, ada berapa puluh tuh, isinya macam-macam. Nah, dia akan tertahan, jadi hasil cetak tidak akan rusak. Ya, ini punya diameter kira-kira 33, jadi jarak dari sini ke sini 33 ya, atau 45, tergantung yang besar dan kecil. Ukuran panjang dapat disesuaikan. Nah, lebar mesin berapa? Kita tinggal potong aja gitu ya. Sini pada sini gitu. Untuk kebutuhan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya, ini untuk membantu agar tinta betul-betul bersih. Dan jangan lupa saringan, ya, ingat. Jadi pada saat tinta itu terjun dari bak tinta ke bak bawah, itu sebaiknya diberi saringan. Supaya kalau terjadi masih ada juga gumpalan, dia akan nyangkut dulu di situ. Ya, untuk mencegah terjadinya masalah di printing. Bapak mau izin tanya? Ya, silakan. Kan ini magnetic spiral roll ini kan salah satu yang bisa meratain tinta kan yang tanpa furnisol tuh Pak. Itu kayaknya ini dipisah ya Pak ya antara magnetic spiral roll sama si mesinnya. Kenapa di mesinnya itu tuh nggak pakai ini gitu Pak? Jadi nggak usah dipisah-pisah. Kenapa justru harus dipisah? Maksud kamu dipisah apa? Kan ini yang magnetic spiral roll-nya kan kayaknya tuh dipisah ya Pak. Saya tadi waktu di animasi Bapak tuh kayak nggak ada roll ini Pak. Nah, karena itu mungkin saya pikirnya dipisah. Kalau misalnya kenapa harus dipisah gitu Pak untuk magnetic spiralnya yang ke mesin cetaknya Pak? Oke, ini ya. Ini bagian mesin yang tanpa menggunakan furnis. Kalau menggunakan furnis, ini tidak perlu magnetik. Kenapa? Ini sudah bekerja untuk menahan dan menghancurkan partikel-partikel yang kasar sini. Kan ini kan menekan ya kan, dengan tekanan tinggi ya.
dia kan hancur lagi tintanya dan dia tinggal halus lembut. Lembut ini kuat untuk menahan nih Dr. Blade-nya. Tapi kalau yang tadi kamu tanya, ini magnetik di sini memang dicemplungkan di sini. Ya. Ada 8 buah sini. Kenapa dipisah? Karena dia itu setelah terlihat ada besi nempel harus dibersihkan. Jadi setelah kelihatan cukup tinggi logam yang nempel di situ kelihatan kok pakai mata ya. Maka ini bisa copot langsung. Padahal kondisi mesin sedang berputar, bisa itu. Tapi hati-hati ya, ada caranya itu kan. Ada caranya. Jadi pada saat ini sudah penuh dengan kotoran lengketan besi, ini bisa dilepas. Cabut aja dari bak ya, pakai pegangan yang khusus, bersihkan lagi, bersihkan pakai solvent, udah kinclong, masukin lagi sini. Itu. Ya, makanya itu harus dipisah. Kalau dipasang di mesin repot kan, mesti buka baut lagi. Ya enggak? Buka baut, kemudian mesti lamaan kan, udah keburu rusak nanti. Jadi makanya dipisah supaya memudahkan untuk pembersihan. Itu tujuannya. Baik, terima kasih Pak. Dicemplungin doang ya Pak? Ya, cemplungin sini. Cemplungin. Nanti ada videonya mungkin hari ini atau besok ya, minggu depan ya. Ada. Cemplung aja, nanti dia akan berputar ngikutin putaran ini. Dan dia terapung. Karena dalamnya berongga. Dia tidak akan ke dalam. Dia akan terapung di sini, ya. Itu sangat ringan, bagi bendanya aluminium foil kan. Nah, dia di sini ada dalamnya ada udara. Bentuknya spiral. Ini. Miring. Nah, jadi aliran tinta dari tengah dia akan tersebar merata kanan kiri. Karena ngikutin spiral ini kan, ke kanan, balik lagi ke tengah, terus ngocok ke kanan, ini ngocok ke kiri gitu. Dan ini ngambang nih di bak. Begitu sudah kamu lihat di sini, ini udah ada besi-besi ini, tempel-tempel sini, logam. Angkat, masukin yang baru, gitu. Yang lama dibersihkan dulu, siap dibuat cadangan. Begitu terus kerjanya. Ya, jadi harus jeli, matang, liatin. Udah kotor nih Pak. Oke, siapin yang baru, campurkan yang baru, ini angkat. Kan enak, jadi mesin nggak usah stop. Gitu. Oke, udah jelas? Jelas Pak, makasih Pak. Ya, itu ya alasannya kenapa harus dilepas. Ya. Lalu berikutnya setelah ini adalah, nah ini udah mulai detail ya, pengenalan nama-nama beberapa komponen utama di mesin ya. Ini sebagai saat ambilkan contoh satu mesin lengkap ya, Fuji ya, lengkap nih, 8 warna. Kemudian bagian yang dinamakan lokasi unwinder itu di sini. Kalau mesin ini ya, di sini. Kemudian bagian yang dinamakan printing unit itu di tengah. Lalu bagian yang dinamakan rewinder unit ujung sana. Gitu. Tiga bagian utama ya. 1, 2, 3 ya. Nah, ini adalah model seperti ini. Tapi kalau pabrik kita sempit, ini bisa kita pindah ke sini. Ya, ini dicopot, ini konstruksinya pindah kemari. Jadi di dalam sini nanti ada ya. Nah, lokasi rewindernya di sini bisa. Yang digambar nanti saya tunjukin. Itu gunanya untuk memudahkan kontrol. Kenapa? Kalau begini, ya berjauhan gini, kamu pasang bahan di sini, ya, nyetak di tengah, 1, 2, 3, 4, 5, ini kan jauh nih, 30 meteran jaraknya. Nah, kemudian di ujung hasilnya, kamu akan lari-lari nanti, ya kan? Dari ujung sana ke ujung sini, ya kan? Mengawasi. Dulu, zaman dulu sebelum ada alat sensor, satu warna, satu operator yang jaga. Coba bayangin repotnya kayak apa tuh. 6 silinder ya 6 operator, tambah 1 pengawas yang lari-lari. Dia mesti lihat apakah barang, material masih banyak apa enggak. Apakah hasil bagus atau tidak. Nah, itu akan wirawiri sangat. Tapi untung zaman dulu kecepatannya tidak tinggi. Paling tinggi 100 meter semenit. Masih bisa lah dikejar sama manusia ya. Jadi ini kan ada engkol nih, yang hitam ini engkol. Jadi kalau dia film bergeser ke kiri kanan, ini di setel untuk meluruskan kembali. Nah, coba bayangin deh, ini orang jagain satu-satu nih. Ini si A, si B, si C, si D. Kalau lari di A, yang B mesti sejajarkan. Lari di B, yang C yang kerja. Terus kadang-kadang tabrakan nih mereka, ya kan? Nah, itu zaman dulu begitu. Nah, sekarang dipercanggih dengan sensor-sensor. Kalau dia lari ke kanan, sensor akan membaca dan dia menggerak otomatis yang ini ke kiri gitu. Jadi gambar akan tepat pada posisinya. Nah, jadi makin canggih, tapi ingat alat-alat itu juga harus dirawat
Kalau kalian jorok makainya, sensornya ketutup sama tinta, waduh, ya nggak akan berfungsi. Ya, jadi itu yang terjadi sekarang ini. Bagiannya ini printing unit ada 8, contohnya di sini. Nah, kemudian ada yang di sini. Lalu ada lagi ya mesin yang tempat saya kerja. Selain dipasang di sini, di sana pun ada seperti ini terpasang. Unwinder, rewinder. Di sana pun ada unwinder, rewinder. Buat apa itu? Buat supaya kalau kita nyetak warna yang berbeda, artikel yang berbeda, misalnya sebelah kiri produk A, misalnya Indomie Soto, sebelah kanan produk B, mie goreng misalnya, itu bisa sekaligus. Bisa dua produk jadi satu waktu yang sama dikerjakan. Nah itu kehebatannya begitu. Jadi lama-lama orang jadi canggih, order makin banyak, kita gunakan mesin yang multifungsi. Ya, kita lihat di sini 8 warna misalnya, kita sebelah sini 4 warna, sana 4 warna bisa. Asal ininya 2 di kiri, ya. Unwinder, rewinder, di sana juga ada unwinder, rewinder. Gitu, ya. Nah, itulah. Jadi mesin itu tidak sama ya. Ini kalau ini kan model 1, ya kan. Ada lagi yang model 2, namanya split. Split itu bisa dipisah. Oke, ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Nah, kita sekarang kenalin satu persatu ya, bagian-bagian mesin dengan lebih detail lagi. Tadi secara umum sudah saya gambarkan ini ya, bagian-bagiannya. Sekarang kita akan detail masuk. Ya. Nah, kalau kamu beli mesin, ini akan kamu dapat. Ini lebih detail ini. Ya, lihat ya. Ini gambar teknik. Nanti kalian boleh tanya sama dosen ilmu gambar teknik siapa ya. Nah, tanya dari beliau. Kalau kita beli mesin pasti dikasih ginian nih. Mesin apa saja, motor mungkin atau mesin cetak yang lain pasti ada. Nah, ini nama bagian-bagian mesin. Saya kasih perjelas di sini. Ya. Ada 11 yang utama sini. Ya. Saya kasih gambaran yang sering mempengaruhi kualitas gambar. Ya, di sini namanya pulsa generator. Jadi ini adalah generator pembangkit tenaga yang diputar oleh listrik ya untuk menggerakkan roll ini. Ya. Kemudian ini dancer roll, itu namanya agak aneh ya, dancer roll dapat menari ya. Memang dia sih menari, dia goyang kiri goyang kanan nih. Yaitu dia menyeimbangkan antara tegangan di sini dengan tegangan tarik supaya dapat tegangannya stabil mulai dari roll awal sampai habis sama aja sekian persen tahannya gitu ya. Karena kan ingat hukum fisika, kalau suatu roll besar ditarik dengan roll yang kecil kan pasti gayanya beda. Kita butuhkan, betul nggak? Ada roll misalnya diameter semeter, kita tarik dengan tangan. Dengan roll yang tinggal sedikit, ya kita tarik dengan tangan, pasti punya gaya narik yang berbeda. Nah itulah makanya diatur oleh dancer roll ini. Nah, dancer roll di sini masuk ke di sini kita mulai ya, dari sini masuk ke EPC atau infit sini ya. Tarik dulu masuk ke EPC. EPC ini mengatur posisi supaya film tidak bergeser kiri kanan. Ya, lurus sampai ujung lempeng dia. Nah, kemudian dari sini masuk film ke unit ya. Pencetakan ya. Warna 1, warna 2, warna 3 dan seterusnya. Nah, di sanalah nanti akan terjadi proses pencetakan yang tadi sudah saya jelaskan, ada pendinginan ya. Masuk warna kedua, cetak, dipanaskan, dikeringkan, dingin lagi, ketiga dingin lagi, terus sampai warna ke-7 udah masuk sini. Nah, ini tadi yang saya tunjukin ya, kompensator roll itu di sini posisinya. Dia bergerak naik turun, semua warna begitu sesuai dengan jarak yang tercetak supaya tidak terjadi jarak yang berlebihan sesuai standar. Batasnya adalah 15 mikron. Kalau lewat dari itu maka akan terjadi gambar yang blobor, buram ya. Tuh. Nah, masuk ke sini kemudian masuk ke semari. Ini kalau kita bicara gambar printing yang benar seperti ini. Ya, ada 11 bagian utama ya. Di sini juga unit printing dalamnya ada seperti saya bilang tadi kan, ada silinder, ada bak tinta, pompa sirkulasi, doctor blade, viscosity control ini untuk mengatur kekentalan karena tinta itu kan lama-kelamaan karena cuaca di sekitar mesin panas dia akan menguap. Karena menguap tinta menjadi lebih kental.
Kalau tinta lebih kental, maka warna jadi lebih tua. Nah, untuk menghindari itu, maka diberilah pompa sirkulasi yang berviskositas controller. Jadi secara otomatis akan mengencerkan setiap saat butuhkan. Ya, jadi setiap warna mengandung ini. Setiap warna mengandung ini. Ya, sini ada, sini ada, sini ada gitu. Oke, nah ini tolong dihafal, dipahami. Karena nanti pada saat ujian, ini akan saya tanya. Contohnya ini saya kosongin, nanti ada pertanyaan. Posisi EPC unit ada di mana? Kamu tulis di sini, di sini, di sini, atau di sana. Ya. Posisi pulsa generator di mana? Ini, di sini kah? Nah. Atau mungkin soalnya ini saya kosongin, kamu yang isi. Ya, mau satu apa? Balik-balik nggak nih? Jangan-jangan di sini tulis di sini lagi. Ya kan? Nah, inilah untuk mengukur pemahaman kalian sampai di mana, saya akan tes nanti di ujian tengah semester seperti ini. Ya, bak tinta printing di mana? Masa di sini? Kan gitu kan salah, berarti kan nggak paham. Ya, ini gambar teknik sesuai dengan fakta mesin. Kalau ini gambar secara umum, ya seperti ini. Oke, nah sekarang kita masuk ke bagian pertama tadi adalah unrender, ya tempat melepas gulungan. Di mana posisinya dari gambar ini? Ya. Nah, sini saya perbesar gambarnya, saya potong, saya perbesar, maka ini dia bagian ini, ya. Di sini pun banyak alat-alat yang terpasang di sini. Ada taret itu adalah gini, ini roll, ya, roll 1, roll 2. Kalau ini sudah habis, maka roll 2 harus masuk. Nah, roll 2 harus masuk itu, ini mesti diputar. Nah, diputar itulah dengan sistem taret namanya. Kemudian setelah diputar baru masuk roll baru. Jadi mesin itu tidak berhenti, langsung jalan. Roll habis masuk roll kedua dan seterusnya. Lalu di sini ada dancer roll tadi ya saya katakan ya. Dia untuk mengimbangi putaran karena roll makin kecil, makin apa ya, enteng nariknya atau bagaimana gitu ya. Nah, ini harus diatur oleh ini alat. Kemudian ada infit roll. Ini untuk menarik. Kalau nggak ada ini bagaimana bisa ketarik? Ya kan? Ini ditarik, kemudian baru masuk ke film-film. Nah, sebelum masuk film dia melalui EPC. EPC itu untuk mengatur posisi supaya dia ada tengah-tengah, jangan geser sana, geser sini gitu. Jadi bagian unwinder aja banyak komponennya. Ya, kita lihat ya satu-satu. Ini gambarnya ya. Kalau di sini rewinder, ini unwinder, yaitu tempat melepas gulungan. Nih, penjelasannya seperti ini detailnya ya. Unwinder unit adalah lokasi komponen mesin, tempat melepas gulungan, polos atau transparan, gitu ya. Lokasi ini terdapat pada pasca cetak, pasti ya, yaitu mesin extruder. Nah, jadi lokasi unwinder unit itu bisa di mesin cetak, bisa juga di mesin pasca cetak, yaitu mesin-mesin ini, ya. Nanti kita pelajari lebih dalam. Jadi ingat ya, kalau ada pertanyaan, unwinder unit ada di mana? Di mesin cetak dan di mesin pasca cetak. Pasca cetaknya apa saja? Extruder coating, extruder laminasi tandem, dry laminasi, dan sliter serta backmaking. Sudah. Betul jawaban kamu kalau begitu, ya kan? Unwinder unit ada di sini. Kemudian pada unwinder unit terdapat 1. Proses splicing, 2. dancer roll, 3. infit unit, 4. EPC, 5. gate roll. Nah, nih perhatikan ya. Apa itu proses splicing? Splicing yaitu proses penyambungan material baru ke as material yang akan dihabis secara otomatis tanpa harus memperlambat atau menghentikan mesin. Jadi kalau ada material sudah habis, kan kita mau masukin roll baru nih, mesin nggak berhenti. Nah, pada saat berpindah ke roll baru itulah dilakukan secara otomatis dengan proses splicing. Nanti saya tunjukin. Nah, pada saat berpindah dari roll kosong ke roll baru, pasti ada hentakan daripada mesin. Karena kan bayangin coba, dari roll kecil ke gede pasti mesti ada penyesuaian. Makanya mesti dilewatkan ke dancer roll. Nah, ini dia nih. Dancer roll itu adalah proses splicing. Putaran roll akan mengalami putaran kejut atau detik. Nah, ini akan mempengaruhi hasil cetak. Tarik jadi mulur ya. Mungkin bisa putus juga kalau nggak hati-hati ya. Makanya kita atur dengan tegangan di dancer roll. Dancer roll adalah alat sensor pemantau keseimbangan tegangan film yang sedang berproses.
di mana hasil sensor diinput ke CPU, kemudian CPU komputer akan memberi input data kepada unit penahan putaran, rem pada powder brake agar mengatur besarnya arus listrik yang digunakan. Nah, jadi kalau listriknya gede, dia nahan kan, listriknya dikucilin dia akan ngelos gitu. Nah, makanya ini akan dikendalikan oleh komputer ini. Makanya di sini tolong dijaga dancer roll tersebut. Nah, kemudian setelah itu infit unit, ini fungsi untuk menarik agar film lepas. Kalau nggak ada ini, film nggak akan copot ya, dia akan digulungan terus gitu. EPC tadi sudah saya jelaskan untuk sebagai sensor penggeseran agar nggak terjadi saat disentak tadi ya. Dan guide roll adalah untuk mengantarkan film supaya bisa keluar dan masuk ke warna 1, kedua, ketiga sampai akhir. Ya, jadi ini penjelasan saya di Anwender itu banyak sekali alat-alat yang tersedia di situ ya. Tidak sesederhana yang kita bayangkan. Nah, ini adalah contoh infit unit tampak dari depan seperti ini ya. Ini roll 1, roll 2. Jadi film itu di bawah ketarik, dijepit. Dan kalau kita naik ke atas mesin, maka tampak di atas seperti ini. Infit roll juga, tapi ini tampak dari atas. Ya. Nah, kemudian di atas ini pun kita akan ketemu dengan EPC dan LPC. Nah, ini dia. Ini adalah sensor pinggir supaya film nggak geser kanan, geser kiri. Ini ada angin masuk, angin sembur, kemudian dihisap ke sini. Nah, jadi film ini akan berposisi terus di sini terus. Kalau suatu saat dia tergeser ya ke sana, maka ini akan memberi komando kepada motor di sini, ini kan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, ke kiri, kanan gitu. Supaya ini lurus, ya nggak geser. Nah, di printing, ingat nih ya, di printing di awal karena belum tercetak, maka di sini kan tidak ada garis, ya, nggak ada garis hitam kan. Makanya di sini di awal disebut edge ya, edge atau line posisi kontrol seperti ini kerjanya. Hanya bedanya kalau edge itu yang dikontrol pinggirannya. Ini. Kalau line itu yang dikontrol garisnya. Kalau sudah kecetak. Ya. Jadi kalau di printing pasti yang digunakan adalah tipe edge. Berfungsi untuk menjaga agar posisi terarah lurus. Ini. Ya, printing ya. Edge di awalnya itu. Tapi kalau sudah masuk laminasi, ya pasca cetak laminasi, masuk slitting, itu yang dipakai ini nggak ada. Ya, ini nggak ada. Jadi pakai ini. Kenapa? Sudah tercetak garisnya di sini hitam. Maka yang dilihat adalah garis hitamnya, bukan pinggiran roll. Gitu. Ya, supaya lurus tujuannya gitu. Nah, ini tadi adalah unwinder. Ya, unwinder ya. Tempat melepas gulungan. Sekarang kita lari sebentar ke tempat menggulung gulungan. Nah, ini alat kerjanya serupa tapi tak sama. Kalau unwinder tempat melepas, jadi roll masih baru dicopot, dilepas, masuk cetak ya. Kalau di sini roll sudah tercetak, digulung. Prinsip kerjanya mirip, sama. Hanya beda cara menggulungnya. Ya, beda arah putarannya aja. Nah, di mana posisinya di gambar tadi? Nah, sini dia. Jadi ini tempat melepas, masuk warna 1, 2, 3, balik sini digulung lagi. Ini sama prinsipnya. Bedanya di sini ada inspection board. Papan kontrol buat melihat gambar yang dihasilkan. Kemudian ada ini kamera, ya, web inspection device. Ini alat untuk melihat kamera yang nanti akan terbaca di komputer, layar monitor. Ya, apakah gambarnya posisinya tepat atau tergeser atau gimana? Ya, ini ada kontrolnya. Dia bergerak ke kiri ke kanan, ngikutin gambar yang tercetak itu. Ya, ini ada outfit. Kalau di sini tadi infit, ya, infit karena masuk. Ini outfit karena dia keluar. Jadi setelah dicetak dia keluar ke roll, digulung di sini. Kalau ini melepas gulungan, kalau ini menggulung, maka dinamakan dengan rewinder, unwinder. Ya, ini rewinder. Bedanya di situ. Nah, di sini pun sama, ada dancer roll. Kenapa? Pada saat ini ganti roll yang sudah habis akan masuk yang baru, pasti ada sentakan di sini. Nah, makanya untuk menjaga keseimbangan ini harus digunakan dancer roll. Di sini juga ada, ya. Makanya tadi saya katakan ini dan ini serupa tidak sama. Karena di sini ada sensor untuk kamera ini melihat hasil cetaknya seperti apa, dan ada layar monitor besar ini untuk melihat hasil cetaknya. Oke,
Jelas ya bedanya ya antara ini dengan ini ya. Oke, ada pertanyaan? Ini di unit unwinder, rewinder, unwinder ya, unwinder, rewinder ya. Nah, ini juga ada ya, di sini ada, unwinder, rewinder ada. Kemudian berikutnya ini dancer roll itu apa sih? Yang tadi saya katakan roll yang menari. Di sini kan letaknya. Untuk rewinder di sini, untuk unwinder di sini. Ya, tempatnya beda posisi. Jadi apa sih maksudnya roll menari itu? Nah, ini cara kerjanya. Jadi roll besar, roll kecil. Kalau ini sudah habis, maka ini akan berputar ke sini, ini berputar ke sini, berputar ya. Namanya turret. Begitu masuk ke roll yang masih baru, dia akan kesetak. Maka dia akan ketarik ke kiri. Pada saat ketarik ke kiri artinya tegangan tinggi, ya kan? Maka sensor akan bekerja, ini akan masuk ke tension control panel. Nah, listrik di sini akan mengatur di sini supaya tegangannya nggak tinggi. Ya, maka listrik di sini akan mengatur. Jadi pada saat mengganti ke sini, maka ini akan mengurangi remnya dan akan terjadi keseimbangan. Itu maksudnya. Ya, makanya ini penting tension control seperti itu kerjanya. Nah, ini ada satu video sedikit ya, saya tunjukin. Nah, ini dia. Unwinder unit itu sisi penggantian roll, di mana roll material yang baru menggantikan roll material yang hampir habis ya di sini ya. Rewinder sama, hasil printing yang telah dipenuh tergulung pada paper akan digantikan oleh core kosong tanpa harus roll lambat atau menggantikan jalan mesin. Nah, ini kan serupa tapi tak sama. Cara kerjanya seperti ini. Bentar, saya putar video yang mudah-mudahan bisa kelihatan, bisa bergerak. Ya, gerak ya. Nah, ini lihat nih. Ini unit unwinder, unwinder ini karena belum ada cetakannya kan. Nah, ini roll yang sudah habis akan masuk roll yang masih baru nih. Jadi pakai selotip ditempel, langsung dia nempel sendiri, langsung motong sendiri. Nah, ini selotipnya. Ini mau habis, ini akan masuk. Ya, kita putar ini dengan sistem turret namanya. TURET. Turret ya. Turret. Nih. Nah, berputar. Nah, kemudian pisau pemotong turun dari atas, siap-siap ini akan diputar dengan putaran yang sama supaya dia bisa nyambung. Ya, ini. Ya, ini masih nyambung. Ini roll baru diputar tinggi dengan kecepatan yang sama dengan ini. Nanti operator akan pencet. Setelah ada alarm berbunyi, maka akan dipencet di sini tombolnya. Ya, jika panjang sudah cukup, nah dipencet, langsung putus. Ya kan, nggak usah berhenti kan, langsung jalan dia. Nah, ini habis kosong, ini dibuang, masukin roll baru, ini jalan gitu. Itu cara kerjanya. Kalau kita berhenti dulu, setel lagi, waduh berapa jam lagi tuh, naik ke atas kan, narikin film lagi. Nah, ini adalah sistem rem tadi saya katakan, listrik akan bekerja mengatur tegangan film tadi. Ini tension control untuk mengatur tegangan film ini. Nah, ini tampak turretnya ya, digerakkan maju mundur bisa. Jadi kalau ini sudah penuh, dia akan maju ke tempat yang masih baru gitu. Terus sebaliknya. Ini selotipnya. Nah, ini adalah bagian in vitro tadi yang saya jelaskan di sini. Dari atas seperti ini. Ya. Jadi nampaknya dari atas tarik keluar, masuk ke film di kanan nih. Keluar masuk ke film, ini transparan ya. Nah, ini EPC opsinya untuk mengatur gerakan-gerakan kiri kanan tadi. Kalau kita ke atas, nah kelihatan di sini. Nah, ini film akan lurus di sini, tidak ke kiri ke kanan. Nah, inilah sensornya ini. Sensornya ini motornya, penggeraknya. Itu. Ya, udah paham? Ada pertanyaan?
Gimana, sudah jelas ya cara kerjanya sensor-sensor itu. Nah, ini juga sama ya. Bisa gerak nggak nih? Ini sama, tapi ini lebih besar ya, saya besar mesin yang lainnya. Nah, kemudian ini tadi yang saya katakan foto kotak powder brake tadi ada di sini ya. Dia tugasnya memberi arus listrik kepada motor ini supaya dia mesti mengendor atau mengencangkan diri ya, sesuai dengan informasi yang didapat dari dancer roll tadi ya, roll yang bergerak tadi. Nah, ini adalah EPC ya. EPC unit tampak samping seperti ini. EPC unit tampak di atas seperti ini ya. Hati-hati, ini ada peringatan di saya nih, hati-hati. EPC adalah singkatan Edge Position Control. Jadi yang dikontrol ada tepinya. Kalau LPC adalah Line Position Control. Yang dikontrol dilihat adalah garis yang sudah tercetak. Ya. Di rotografur yang ada yang atas nih. Kemudian setelah rotografur masuk mesin laminasi yang ada yang bawah. Gitu. Ya. Karena kalau pakai yang atas bisa aja dia agak geser kiri kanan kan. Karena sudah tergulung lepas dari gulungan aslinya. Jadi kalau sudah tercetak dengan garis, itu mau garis kapan aja tetap ada di tempat yang sama gitu kan. Makanya digunakanlah LPC tadi. Ya, yang terbalik. Gitu. Nah, ini ya, cockpit roll di sini, infit roll di sini. Jadi ini untuk infit, umpan masuk untuk film. Setelah dicetak, umpan keluar masuk sini. Ya, inilah yang mengatur EPC unit di atas. Ya. Kemudian inilah letaknya turret system. Ya, turret system itu adalah tempat kalau itu akan berpindah, yang sudah habis akan pindah ke sini, ya kan, dicabut, masuk yang baru, gitu kan. Ini juga sama. Jika sudah habis, masuk kalau baru, yang kosong diganti roll yang akan datang. Terus dilakukan sepanjang berapa meter kita akan mencetak. Gitu, ya. Baik, ada pertanyaan? Bisa nggak nih? Nah, ini ya. Ini dari ada pemotongnya seperti itu kelihatan ya. Ini pelindung, maksudnya kalau putus ya. Jadi ini ganti, ini selesai, ini masuk. Cara potongnya seperti ini. Ini selotip masuk dulu, kemudian baru potong. Gitu caranya. Ya, nah, ini lebih jelas seperti itu. Oke, ada yang mau tanya tentang ini? Ini kita baru bicara unwinder dan rewinder ya. Sama, ada alat seperti ini juga. Bagaimana, mahasiswa? Ya. Cukup jelas. Oke. Ya oke, kalau begitu ini materinya nggak banyak ya, hanya sampai di sini saja. Nanti yang banyak tuh nanti di printing, di bagian printing unit. Ya, printing unit tuh di sini ya. Saya tunjukin tadi. Nah, ini banyak nih. Ya, karena ini posisi penting untuk mengatur agar gambar betul-betul tercetak pada tempatnya, warna nggak berubah, dan segala macam ini. Ya. Oke, jadi yang tadi kita bahas adalah tentang bagian unwinder di sini dan bagian rewinder. Dan ternyata banyak banget komponennya kan di sini, apalagi di sini. Gitu. Oke. Unwinder sudah, ya. Unwinder sudah. Ini juga tentang infit unit sudah saya jelaskan. Ini EPC ya, edge karena diambil bagian tepi saja ini, bukan warna garis. Rewinder juga sudah saya jelaskan. Ya. Splicing, apa itu splicing? Ya, menyambung tanpa menghentikan mesin. Ya. Ini posisinya dari situ. Oke.
Ini dancer roll untuk mengatur tension juga. Ini video sudah saya tampilkan. Ini spacing yang kedua sudah. Tempat powder break sudah, ya. Jangan terbalik, ya. EPC sama LPC, hati-hati. Ada pertanyaan. Oke. Materi cukup hari ini, ya. Saya selesaikan dulu, selesai sudah. Apakah ada yang tanya lagi? Kalau enggak, ditutup saja. Ya, udah jam 12 ini. Oke, nanti minggu depan kita akan bahas lebih detail lagi tentang apa tuh printing unitnya, ya, karena itu banyak sekali komponennya. Nah, pertanyaan saya, apakah akan online apa offline? Nanti tolong koordinasi dengan Ibu Wiwi, ya. Kalau Ibu Wiwi mengatakan harus ke kampus, ya saya ke kampus. Supaya kalian nggak bolak-balik di jalan kan, gitu. Tapi kalau Ibu Wiwi mengatakan, saya online aja, saya akan ikutan, gitu. Betul nggak? Jadi supaya kamu nggak sia-sia jauh-jauh dari rumah, ternyata cuma satu materi kuliahnya kan, yang offline. Gimana Mas Iwa? Setuju begitu? Oke, Pak. Ya. Ya, Pak. Oke, nanti tolong sehari sebelumnya di-berunding lah dengan Bu Wiwi bagaimana baiknya. Saya ikut aja. Baik, saya tutup saja ya. Kalau nggak ada pertanyaan, masih ada kah yang mau bertanyakan? Sudah jelas, hari ini belum ada soal. Nanti besok akan saya berikan soal. Ya. Tugas. Oke. Ini di absen dulu ya, boleh? Di screenshot. Halo, mau di screenshot atau gimana? Di screenshot aja, Pak. Ya, silakan ketua kelas ya Pak, di screenshot. Nanti tolong di store ke Ibu Wida ya, atau Pak Iqbal. Silakan di screenshot lah. Kalau screenshot harus tampil muka nih, nggak boleh begini. Nah gitu, jadi kelihatan hadir kan. 26 orang hadir semua. Ya, tampilkan wajah dulu supaya kelihatan wajahnya. Betul-betul orang yang hadir siapa, yang mendengarkan siapa. Pas ya, sudah azan, jadi segera aja di screenshot dan dilaporkan nanti ke Bu Wida atau Pak Iqbal. Silakan ketua kelas untuk screenshot. Kalau sudah terbuka semua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Kali aja. 26 orang ya hadir ya. Iya. Oke. Terima kasih semua ya atas perhatiannya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak.